Setelah Perang Dunia II usai, Kekaisaran Jepang berada dalam kondisi kehancuran yang parah. Terjadi kelaparan dan perekonomian di ambang kehancuran. Dari tahun 1940 hingga 1950, Perang Dingin pecah dengan semenanjung Korea sebagai medan pertempurannya. Konflik terjadi antara Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat dan Korea Utara yang didukung oleh Rusia dan Tiongkok. Ketika Amerika memasuki perang, mereka menyadari bahwa mengangkut pasokan dari Amerika ke Korea adalah sebuah tantangan dengan biaya yang mahal. Mereka mengidentifikasi Jepang sebagai lokasi yang tepat untuk membeli amunisi dan perlengkapan perang. Hal ini menandai dimulainya pemulihan ekonomi Jepang, membantu mereka terhubung kembali dengan pasar global pasca perang dan membangun basis produksi industri yang akan berkontribusi terhadap keajaiban ekonomi Jepang. Mereka fokus pada sektor industri seperti pertambangan batu bara, produksi baja, bahan kimia, dan pembuatan kapal. Pada tahun 1952, selama perjalanan ke Amerika Serikat, Masaru Ibuka, pendiri Tokyo Telecommunication Engineering Corporation, pendahulu Sony saat ini, mengetahui bahwa AT&T akan mulai melisensikan semikonduktor ke perusahaan lain dengan biaya yang sangat rendah. Hal ini meletakkan dasar bagi pengembangan perangkat elektronik portable. Ibuka membujuk pejabat di MITI untuk membayar biaya lisensi agar Sony dapat menggunakan transistor dalam produk mereka. Setelah memperoleh teknologi transistor, menyadari tingginya permintaan radio pada saat itu, Sony memperkenalkan radio pertamanya, yaitu TR-55 pada bulan Agustus 1955. Dan ini membuka jalan bagi produk inovatif 2 tahun kemudian dengan TR-63. TR-63 dengan cepat menjadi radio pertama yang terjual lebih dari 1 juta unit, mengukuhkan posisi Sony di pasar terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat. Kesuksesan Sony membuka jalan bagi perusahaan elektronik Jepang lainnya seperti Toshiba dan Sharp untuk memperluas produksi radionya. Pada tahun 1959, lebih dari 6 juta radio buatan Jepang hadir di Amerika Serikat. Hal ini menandai titik balik yang menjadi awal pemulihan ekonomi Jepang yang kuat. Pada tahun 1960, proses pemulihan Jepang hampir selesai dan sudah waktunya untuk beralih dari pemulihan kepada dominasi ekonomi global. Perdana Menteri Ikeda mengumumkan rencana untuk menggandakan ukuran perekonomian nasional dalam 10 tahun ke depan melalui langkah-langkah seperti pengurangan pajak, investasi infrastruktur, dan ekspor. Jepang mulai fokus memproduksi barang-barang yang lebih kompleks seperti mobil, kapal, dan elektronik. Selama lebih dari 40 tahun sejak kehancurannya setelah Perang Dunia II, tingkat pertumbuhan PDB rata-rata Jepang adalah 3 kali lipat dari Amerika Serikat dan Eropa pada periode yang sama dan menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia sejak tahun 1968. Namun saat ini, Jepang kini tidak lagi nomor 2. Kini, Jepang keempat setelah Cina dan Jerman. Perekonomian Jepang saat ini menghadapi banyak tantangan. Untuk lebih lengkapnya, saya akan bahas di bagian lain.